Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan beberapa pembahasan soal pertidaksamaan eksponensial materi matematika peminatan kelas 10 ya. Oke, kita bahas saja soal yang pertama. Penyelesaian dari 2 pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 kecil dari 9 per 2x. Nah, kita jawab. Nah, jadi soal ini harus pandai-pandai kita melihat, kita arahkan ke bentuknya seperti apa. Nah, di sini kan 2 pangkat 2 min x ditambah 2 kecil 9 per 2x. Tugas kita adalah kita hilangkan dulu 2 pangkat x ini. Nah, kita tulis dulu soalnya. 2 pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 kecil dari 9 per 2 pangkat x. Nah, seandainya kalau kita kalikan dengan 2 pangkat x di sini, sementara di sini ada 2 pangkat 2 dikurang 2x. Nah, ini akan kita mengalikannya nanti 2 kali ya. Nah, jadi ada pilihan lain kita supaya menghilangkan pecahan ini, kita fokus ke pangkat ini, 2 pangkat 2 kurang 2x. Nah, supaya hilang pangkat min 2x ini, berarti semua ruas kita sama-sama kalikan dengan 2 pangkat 2x. Biar tidak 2 kali mengalikan kita. Nah, kalau kita kalikan ke ini, pertidaksamaan ini, maka ini akan menjadi 2 pangkat 2 jadinya ya. Karena min 2x tambah 2x kan habis, jadi tinggal 2 pangkat 2 ya. Kemudian yang di sini 2-nya kita kalikan juga dengan 2 pangkat 2x. Berarti semua suku kita kalikan dengan 2x kecil dari 9. Nah, 2 pangkat 2x dan di sini ada 2 pangkat x. Tinggallah di sini 2 pangkat x ya. Kan dibagi ya, 2 pangkat 2x dibagi dengan 2 pangkat x. 2x kurang x berarti 2 pangkat x. Nah, ini kita jabarkan saja. Ini kan nanti berbentuk kuadrat ya. Kita harus jeli-jeli kita melihat dalam bentuk kuadrat. Sebaiknya karena ini berbentuk kuadrat kita letakkan saja di depan. Berarti ini 2 dikali 2 pangkat 2x ya. Ini kita pindahkan saja, berarti dikurang 9 kali 2 pangkat x ditambah 2 kuadrat ya. 2 kuadrat adalah 4 tambah 4 kecil dari 0. Nah, ini 2 pangkat 2x ini bisa kita jabarkan dalam bentuk kuadrat. 2 dikali 2 pangkat x dikuadratkan, kuadrat dikurang 9 kali 2 pangkat x ditambah 4 ya, kecil dari 0. Nah, 2 pangkat x ini kita misalkan, misal 2 pangkat x itu adalah p misalnya, permisalan p, boleh variabel yang lain juga, terserah kita. Berarti bentuk yang di sini menjadi 2p kuadrat dikurang 9 kali 2, 9 ini 2 pangkat x 9p ya jadinya, ditambah 4 kecil dari 0. Nah, pemfaktoran ini bagaimana cara memfaktorkannya? Kan 2 kali 4 8. Cari perkalian menghasilkan positif 8 jika jumlahkan hasilnya min 9, yaitu min 8 dan min 1 ya. Min 8 dikali min 1 positif 8, min 8 ditambah min 1 min 9. Berarti ini min 9 ini kita jabarkan dengan min 8 dengan min 1 ya, 2p kuadrat dikurang 8p dikurang p tambah 4 kecil dari 0. Nah, ini bisa kita keluarkan duanya, 2p dalam kurung p kurang 4 ya, p kurang 4. Nah, karena di sini p kurang 4, pasti di sini juga harus p kurang 4. P kurang 4. Nah, kecil dari 0.
Nah, di sini kan tandanya min nih, berarti di luarnya min. Berarti min kali P, min kali min 4, berarti positif 4 ya. Tinggal kita buat sifat distributif, berarti dapat di sini 2P dikurang 1, 2P dikurang 1 dalam kurung P kurang 4 ya. P kurang 4-nya kita keluarkan. P kurang 4 kecil dari 0. Nah, pembuat 0 ini adalah setengah, pembuat 0 ini adalah 4. Ingat, kalau kecil dari, ya kalau kita buatkan garis bilangan, pembuat 0 ini adalah setengah, kosong ya, setengah, dan di sini adalah 4. Kalau kecil dari dia tertutup. Nah, dapatlah P-nya itu adalah setengah. Oke, ini setengah kecil dari P, kecil dari 4. Nah, di sini baru nilai P. Kita balikkan lagi P itu ke 2 pangkat X ya, karena kita harus mencari berapakah nilai X. 1 per 2 ini kita buat dia menjadi 2 pangkat min 1 kecil dari P ini adalah 2 pangkat X, 2 pangkat X kecil dari 2 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah lebih dari 1 ya. Ingat, kalau bilangan pokok lebih dari 1, ketika kita mencoretnya itu tidak merubah tanda. Berarti tinggal kita hanya ambil pangkatnya. Berarti min 1 kecil dari X, kita ambil saja pangkatnya. Kita coret semua basisnya kecil dari 2. Nah, jawaban ini terdapat pada option yang A ya. Min 1 kecil dari X kecil 2 dapat pada option yang A. Oke, soal pertama selesai. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Ini adalah soal simak UI ya. Batas nilai X yang memenuhi X pangkat akar X besar dari akar X pangkat X adalah. Nah, di sini kita harus merubahnya terlebih dahulu biar basisnya sama ya. Kalau di sini basisnya X, sementara di sini basisnya adalah akar X. Bentuk ini bisa kita buatkan sama basisnya ya, sama-sama berbentuk X ya nanti. Berarti kita terlebih dahulu kita buat X pangkat akar X besar dari, ini X itu kan X pangkat setengah, akar X itu kan X pangkat setengah, berarti X pangkat setengah dikali X di luarnya, berarti setengah X ya. Nah, di sini basisnya sudah sama-sama akar X. Ingat pada pembahasan materi sebelumnya bahwa ini kan ada dua kemungkinan, bahwa basisnya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X-nya itu besar dari 1. Kalau dia besar dari 1, maka ketika kita mengambil pangkatnya itu tidak merubah tanda. Sementara kemungkinan kedua, basisnya jika seandainya basis yang kedua itu adalah antara 0 sampai 1 atau berupa pecahan. Ketika berupa pecahan, berarti tanda pertidaksamaannya berubah ketika kita ambil pangkatnya. Jadi kita buat dulu kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan pertama dulu kita buat ya. Untuk X-nya besar dari 1. Nah, besar dari 1 itu tidak berubah tanda. Kita tulis saja di sini tidak berubah tanda. Tandanya tetap ya, kita buat. Tanda persamaan di soal ini tidak berubah jadinya. Tandanya tetap. Nah, nanti kemungkinan kedua tandanya berubah ya. Nah, jadi untuk kemungkinan pertama dulu kita ambil dulu ini. X besar dari 1 dulu. Nah, kita ambil pangkat sesuai dengan tanda yang ini. Berarti akar X besar dari, nah kita ambil pangkatnya saja, setengah X. Nah di sini ada akar. Supaya hilang akarnya, kita sama-sama kuadratkan. Kan supaya hilang akarnya kita sama-sama kuadratkan. Berarti ini akar X dikuadratkan, hilang akarnya. Tinggal yang ada dalam akar saja, yaitu X. Besar dari ini, kalau kita kuadratkan menjadi 1/4 X kuadrat. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, kalau kita pindahkan X yang di sini akan menjadi 0 lebih besar dari 1/4 X kuadrat dikurang X ya. Sebaiknya dalam ini tidak ada pecahan,
Berarti semua ruas kita harus sama-sama kita kalikan dengan 4. Semua ruas kita harus sama-sama kalikan dengan 4 supaya hilang per 4-nya. Berarti 0 kali 4 ya 0. Besar dari ini 1/4 kali 4 tinggal 1 ya, x kuadrat. X kuadrat dikurang 4x. Dikurang 4x. Nah, sebaiknya kalau pemfaktoran itu yang kuadratnya itu di ruas kiri. Berarti kita pindah posisi. Kalau pindah posisi, ingat, kalau pindah posisi dia berubah tanda ya. X kuadrat dikurang 4x kecil dari 0 jadinya. Jadi kalau berubah posisinya semua suku kita pindahkan, berarti dia berubah tanda. Ini bisa kita faktorkan. Itu x dalam kurung x kurang 4. X kurang 4 kecil dari 0. Nah, pembuat 0 ini adalah 0 dan pembuat 0 ini adalah 4. Jadi kalau kita buatkan garis bilangan 0 dan 4 ya. 0 dan 4. Nah, kalau kecil tadi tertutup. Nah, kemudian kita gabungkan. Kan di sini ada syaratnya nih, x besar dari 1. Dan satu lagi nih, 0 kecil dari x kecil dari 4. Kita gabungkan garis bilangannya. Kita gabungkan garis bilangannya, itu ada 3 angka ya, yaitu 0, kemudian 1 dan 4. Nah, 4 kita 0 sampai 4 kita buatkan ini. Dan x besar dari 1 adalah ini ya. Nah, jadi yang paling banyak kena RC adalah 1 sampai 4. Nah, jadi dari kemungkinan pertama dapat HP-nya 1 kecil dari X kecil dari 4. Nah, ini baru kemungkinan pertama. Kita batasi saja. Kemudian untuk kemungkinan yang keduanya lagi, untuk basisnya antara 0 sampai 1 ya, atau bisa jadi bilangan pokoknya ini bisa jadi ada kemungkinan X bisa jadi berupa pecahan. Jadi untuk yang kedua, untuk X-nya itu dari 0 kecil dari X kecil dari 1, itu tandanya berubah ya. Ketika kita ambil pangkatnya itu tandanya berubah. Tanda berubah. Nah, kemudian kita buat di sini 0 sampai 1 ya. Kita ambil saja pangkatnya. Ambil pangkat, ingat yang ambil pangkat, tapi tandanya berubah. Awalnya besar dari itu menjadi kecil dari. Kecil dari X pangkat setengah X. X pangkat setengah X. Nah, seperti biasa untuk menghilangkan akar, akarnya harus sama-sama kita kuadratkan ya, harus sama. Oke, ini akar X setengah X ya, kita harus sama-sama kuadratkan. Berarti ini menjadi akar X dikuadratkan, tinggallah X ya, X kecil dari. Oke, maaf di sini tidak diambil ya bilangan pokoknya, kita ulang saja. Yang diambil cuma pangkatnya saja, setengah X ya, setengah X ya. Nah, sama-sama kita kuadratkan, berarti di sini tinggal X kecil dari 1/4 X kuadrat jadinya ya, 1/4 X kuadrat. Nah, kita pindahkan posisinya, berarti 0 kecil dari 1/4 X kuadrat kurang X ya. Kemudian agar pecahan ini tidak ada, kita sama-sama kalikan dengan 4 ya, semua ruas. Berarti 0 kali 4 kan 0 ya. Kecil dari X kuadrat kurang 4X. Kenapa 4X? Kan kita kalikan dengan 4 ya. Dan kalau dalam memfaktorkan, kita sebaiknya X kuadratnya di ruas kiri, berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 4X kurang 4X besar dari. Jadi kalau pindah posisi berubah tanda ya. Nah, berarti dapat di sini X kurang 4 besar dari 0. Nah, pembuat 0 ini adalah 0 dan 4 ya. Kalau kita buatkan garis bilangan, di sini 0 dan di sini adalah 4.
Nah, kalau besar dari, ingat kalau besar dari dia terbuka, X kecil dari 0, besar dari 4. Nah, HP-nya adalah 0 kecil dari X, X kecil dari 0 atau X besar dari 4. Nah, kita gabungkan garis bilangan ini antara 0 sampai 1 dan 0 sampai 4, apakah ada? Nah, kalau kita lihat dari garis bilangannya harus kita gabungkan, yaitu 0, 1, di sini 4 ya. Nah, 0 sampai 4 ini ya. Nah, dan di sini. Sementara batas yang ini 0 sampai 1 di sini. Jadi yang diminta soal adalah 0 sampai 1. Sementara yang kita dapatkan adalah X kecil dari 0 atau X besar dari 4. 0 tidak masuk ya. Karena tidak ada irisan dan tidak ada di dalam interval yang ini, maka HP2-nya adalah himpunan kosong. HP2-nya adalah himpunan kosong. Nah, jadi cuma dari HP1 saja kita dapatkan jawabannya, yaitu antara dari 1 sampai 4. Nah, kalau seandainya ada irisan, berarti kita gabungkan juga antara HP1 dan HP2. Karena di HP2 ini yang diminta adalah dari 0 sampai 1, sementara yang kita dapatkan kecil dari 0 atau besar dari 4 tidak ada di interval dari 0 sampai 1, maka himpunan kosong ya. Jadi yang memenuhi hanya dari HP1. HP1-nya adalah dari 1 kecil dari X kecil dari 4. Ini terdapat pada jawaban yang C. Oke. Ya, jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Jika solusi 0,125 pangkat 2x kurang x kuadrat dikurang 2 pangkat x kuadrat kurang 3x tambah 5 berada pada interval 0 A sampai B, maka nilai A adalah. Nah, di sini kita harus tahu bahwa 0,125 itu sendiri adalah 1/8 ya. Jadi 1/8. Jadi kita harus familiar, 1/2 itu 0,5, 1/4 itu 0,25, 1/8 itu adalah 0,125 ya. Jadi tinggal kita merubah 0,125 itu menjadi 1/8. Berarti ini menjadi 1/8. Oke, 1/8 pangkat 2x kurang x kuadrat kecil sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurang 3x tambah 5 ya. Nah, 1/8 ini kan kita pindahkan saja biar agar mudah dalam menghilangkan pangkatnya. Jadi 2 ini kita pindah ruaskan saja ke ruas kanan. 1/8 ini tuh adalah 2 pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3 kita kurung, itu 2x kurang x kuadrat kecil sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 ya. Nah, ini kita kalikan saja ke dalam, berarti menjadi 2 pangkat, ini yang x kuadratnya jadi positif ya, 3x kuadrat ya, 3 kali min 2 itu min 6 ya, min 6x. Jadi sebaiknya x kuadratnya kita letakkan di depan biar bentuknya lebih enak ya. Kemudian ini kecil sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama dan bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Ketika kita coret bilangan pokoknya, kita ambil pangkat, berarti dia tidak merubah pertidaksamaannya. Berarti ini menjadi 3x kuadrat dikurang 6x kecil sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 5 ya. Tambah 5. Nah, ini bisa kita pindahkan, berarti ini menjadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Nah, min 3 pindah ke sini, berarti min 6 tambah 3 ya. Berarti ini min 3x dikurang 5 kecil sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan seperti biasa. Berarti ini menjadi
Jika dikali hasilnya berapa nih? 2 kali min 5 ya, berarti min 10. Cari perkalian menghasilkan min 10 jika dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, berarti bilangannya adalah min 5 ditambah 2 ya. Nah, jadi min 3 ini kita bisa kita jabarkan menjadi min 5x ditambah 2x. Berarti ini 2x kuadrat dikurang 5x ya. Dikurang 5x ditambah 2x kurang 5 kecil sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita keluarkan x-nya, yaitu x, karena 2 dan 5 tidak ada sekutunya. Berarti ini 2x ya. Kan x kali 2x kuadrat dikurang 5. Nah, di sini juga pasti 2x kurang 5. Ditambah ya jadinya, ditambah 2x kurang 5. Ini pemfaktoran biasa, Anda harus betul-betul paham dalam pemfaktoran. Ini ada 1 di sini ya. Berarti x tambah 1 dalam kurung 2x kurang 5 kecil sama dengan 0. Nah, pembuat 0 ini adalah kan min 1. Pembuat 0 ini min 1 dan pembuat 0 ini adalah 5/2 ya. 5/2 itu 2,5. Jadi kalau kita buatkan urutan garis bilangan, ini pakai sama dengan berarti bulat penuh ya. Bulat penuh. Sini juga bulat penuh. Berarti di sini min 1 dan di sini adalah 5/2. 5/2. Kalau kecil dari dia tertutup. Nah, berarti HP-nya adalah min 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 5/2. Nah, HP-nya adalah min 1 kecil x kecil 5/2. Kalau kita sandingkan ini, A kecil sama dengan x kecil dari 5/2, maka nilai A adalah min 1. Jadi nilai A adalah min 1, yaitu terdapat pada option yang A. Oke. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal yang keempat. Ini adalah soal yang keempat. Nilai x memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat x tambah 3 ditambah 1 kecil dari 30 akar 5 pangkat x. Nah, jadi dari bentuk ini ada yang istimewa ya. Ada akar 5. Nah, akar 5 itu akan kita jadikan permisalan ya. Kita harus pandai-pandai dalam melihat bentuk ya. Harus pandai-pandai dalam melihat bentuk. Karena akar 5 dikuadratkan itu kan 5 ya. Jadi tanda di sini nih ada clue-nya. Akar 5 pasti nanti ada kaitannya dengan 5 nanti bilangan pokoknya. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. 5 pangkat x tambah 3 ditambah 1 kecil dari 30 akar 5 pangkat x. Nah, ini 5 pangkat x tambah 3 ini bisa kita jabarkan. Kita pakai sifat dari eksponensial. Berarti 5 pangkat x dikali dengan 5 pangkat 3 ya. Nah, berdasarkan sifat eksponensial berarti bilangan pokoknya dijumlahkan. Ditambah 1 kecil dari 30. Ini akar 5 pangkat x ya. Akar 5 pangkat x. Nah, 5 pangkat 3 nilainya adalah 125 ya. 125 kali 5 pangkat x ditambah 1 kecil dari 30 akar 5 pangkat x. Akar 5 pangkat x. Nah, jadi kita misalkan saja akar 5 pangkat x ini. Akar 5 pangkat x itu sebagai permisalan. Akar 5 pangkat x itu misalkan sama dengan P ya. Nah, jadi kalau 5 pangkat x itu sama dengan P kuadrat. Karena akar 5 dikuadratkan menjadi 5 ya. Nah, berarti ini menjadi 125. Ini 5 kan dapat dari sini ya. P dikuadratkan ya, kita kurung saja. Kalau kita kuadratkan hilang akarnya, jadi 5 saja. Berarti ini akar 5 pangkat x itu adalah P kuadrat. Nah, jadi di situ kata kuncinya ya.
ditambah 1 kecil dari 30. Ini adalah akar 5 pangkat X itu sendiri adalah P ya. Nah, tinggal kita jabarkan 125 P kuadrat dikurang 30P ditambah 1 kecil dari 0. Tinggal kita faktorkan. Nah, 125P kuadrat dikurang 30P tambah 1. 125 dikali 1 kan 125. Cari perkalian menghasilkan 125 jika dijumlahkan hasilnya adalah min 30. Nah, kita tahu bahwa 125 itu adalah 25 kali 5 ya. Berarti min 25 dikurang 5 adalah 30 ya. Sesuai dengan yang ada di tengah-tengah ini. Berarti 30 ini, min 30 ini kita jabarkan min 25P dengan 5. Min 25 dikurang 5 adalah min 30. Nah, berarti ini 125P kuadrat dikurang 25P dikurang P ditambah 1 kecil dari 0. Nah, ini 125 dengan 25 bisa kita keluarkan 25-nya ya. 25P dalam kurung. Ini oke, di sini 5P ya, min 25 dikurang 5. Oke, ini sini kurang 5 tadi. Min 25 dikurang 5 kan min 30 ya. 25P berarti di sini 125 5 kali 25 ya. Berarti di sini 5P dikurang 1. Nah, pastilah di sini 5P kurang 1 juga. 5P kurang 1. Nah, di luar ini biar sama dengan min 5P tambah 1, berarti ini min 1 ya. Min 1 tidak perlu kita tulis satunya, kecil dari 0. Nah, berarti ini menjadi 25P kurang 1 dalam kurung ini 5P kurang 1. 5P kurang 1 kecil dari 0. Nah, ini pembuat nolnya adalah 1/25 dan ini pembuat nolnya adalah 1/5 ya. Kalau kita buatkan garis bilangan urutannya, yang lebih kecil adalah 1/25 ya, kan 1/25, dan di sini adalah 1/5 ya, 1/5. Nah, kalau kecil dari berarti dia tertutup. Jadi P-nya adalah 1/25 kecil dari P kecil dari 1/5. Nah, itu baru nilai P. Yang akan kita cari adalah nilai X ya. Kita pindahkan dulu. Oke. Nah, kita kembalikan bahwa P itu sendiri adalah akar 5 pangkat X, atau bisa kita buat 5 pangkat setengah X ya. 5 pangkat setengah X, dan 1/25 itu sendiri bisa kita buat dia 5 pangkat min 2 ya. 5 pangkat min 2 kecil dari 5 pangkat setengah X ya. Setengah X kan P itu sendiri bisa kita buat 5 pangkat setengah dikali X di luarnya ya. 5 pangkat setengah X kecil dari 1/5 itu sendiri adalah 5 pangkat min 1. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, sudah 5 semuanya, dan dia lebih besar dari 1, maka tidak merubah tanda pertidaksamaan. Tinggal kita ambil pangkatnya, min 2 kecil dari setengah X kecil dari min 1. Nah, di sini masih ada 2, berarti semua ruas harus sama-sama kita kalikan dengan 2. Berarti min 4 kecil dari X kecil dari min 2. Nah, jawaban ini terdapat pada option yang C ya. Min 4 kecil dari X kecil dari min 2. Terdapat pada option yang C. Oke. Kita lanjutkan soalan terakhir, soal yang kelima. Inilah soal yang kelima.
Nah, kita perhatikan di sini bahwa jika kita kerjakan ini sebaiknya yang 2 pangkat x-nya itu kan 2 pangkat x per 2 pangkat 1 kurang x. Kita pakai saja sifat dari eksponensial jika bilangan pokoknya sama, dan untuk pembagian itu sifatnya adalah dikurangi ya, jika dibagi itu pangkatnya dikurangi. Jadi kita pakai saja sifat yang itu untuk menyelesaikan soal yang ini. Berarti ini menjadi 2 pangkat x. 2 pangkat x. Kita tulis dulu soalnya. 2 pangkat 1 kurang x dikurang 2 pangkat x besar sama dengan 4 ya. Nah, ini berdasarkan sifat dari eksponensial, berarti dia menjadi 2 pangkat x dikurang 1 dikurang x ya. 1 dikurang x kurang 2 pangkat x besar sama dengan 4. Nah, ini berarti kan min 1 ditambah x ya. Berarti 2x kurang 1 jadinya. 2 pangkat x ditambah x ya, jadinya 2x. 2x dikurang 1 dikurang 2 pangkat x besar sama dengan 4. Nah, berdasarkan sifat eksponensial, ini kan kurang nih, berarti dia menjadi 2 pangkat x per 2 pangkat 1. Kan pembagian. Untuk jika pangkatnya dikurang ini kan menandakan dia pembagian. 2 pangkat x per 2 pangkat 1. Tidak ditulis ya, 2 pangkat 1-nya. Dikurang 2 pangkat x besar sama dengan 4. Nah, di sini ada 2. Supaya hilang 2, berarti semua ruasnya harus sama-sama kita kalikan dengan 2. Berarti di sini dapatlah 2 pangkat 2x. 2x dikurang. Nah, ini kan dikalikan dengan 2 ya. 2 dikali 2 pangkat x besar sama dengan 4 kali 2 ya, berarti 8 ya. 4 kali 2 8. Kan semua ruas kita kalikan dengan 2 supaya per 2 ini hilang. Nah, ini menjadi 2 pangkat x per pangkat 2 ya. Karena 2 pangkat x ini akan kita jadikan permisalan. 2 kali 2 pangkat x kurang 8 kurang 8 besar sama dengan 0. Ini kita misalkan, misalnya berarti 2 pangkat x itu misalnya sama dengan p. Sama dengan p. Berarti bentuk ini atas menjadi p kuadrat. P kuadrat dikurang 2p kurang 8 besar sama dengan 0. Nah, pembuat 0 ini jika dijumlah hasilnya min 2, jika dikali hasilnya min 8 ya. Nah, di sini p, di sini p juga. Nah, jadi bilangan cocok adalah min 4. Min 4 ditambah 2 ya. Min 4 ditambah 2. Nah, di sini pembuat nolnya adalah min 2 dan 4. Karena pakai sama dengan, berarti ini bulat penuh. Sini juga bulat penuh. Berarti di sini min 2 dan di sini adalah 4. Nah, kalau besar dari dia terbuka ya. Ini kemudian seperti ini. Nah, dapatlah di sini bahwa p-nya itu p kecil dari min 2, kecil sama dengan ya min 2, atau p besar sama dengan 4. Ingat, p itu sendiri ya, tadi adalah 2 pangkat x ya. 2 pangkat x kecil sama dengan min 2, atau 2 pangkat x itu besar sama dengan 4. Itu kan 2 pangkat 2. Nah, di sini ada enggak kira-kira memungkinkan? Bilangan pangkat ada enggak yang memungkinkan hasilnya itu negatif? Tidak ada ya. Karena bilangan pangkat itu tidak mungkin hasilnya negatif. 2 pangkat berapapun pasti hasilnya nanti lebih dari 0 ya, tidak mungkin dia negatif. Maka bagian ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya, karena di sini negatif ya. Nah, tinggal kita ambil yang ini. X-nya besar sama dengan 2.
Nah, jawaban ini terdapat pada option yang B. Oke. Nah, sudah selesai pembahasan 5 soal ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau ditanya sama Bapak langsung. Akan Bapak tanggapi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.